Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umurihi waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa fa'lu. Hadratul mukarramin minal ulama wal umara wa jami'ir muslimin wal muslimat hadani Allah ta'ala. Ya alhamdulillah kan ba'da bima kafar masyarakat wabil khusus bersepuh di perumahan Ajura wabil khusus ketua DKM Musola Al-Bait. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Dan dengan izin Allah sekarang berada di tanggal 2 bulan Sa'ban, berarti kita sudah melewati bulan Rajab. Kalau kita lihat bulan Rajab itu termasuk 4 bulan yang dimuliakan Allah. Allah ciptakan bulan 12 bulan Al-Ba'd ini. Ada 4 bulan yang mulia, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kenapa di Rajab bulan yang mulia? Karena di Rajab ada satu kejadian yang istimewa. Kalau kita lihat perintah puasa, perintah lain-lainnya lewat malaikat Jibril Quran. Tetapi begitu perintah salat langsung Rasulnya dipanggil oleh Allah. Kejadian itu yang mendekati dalam surat Al-Isra ayat awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna 'alahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami, sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Ayat ini satu kejadian yang istimewa. Kenapa? Karena ini perjalanan Isra dan Mi'rajnya baginda besar Rasulullah SAW. Apa itu Isra? Isra itu perjalanan malam dengan waktu yang sangat singkat. Isra. Mi'raj diangkat dari langit 1, 2, 3 itu Sidrat Muntaha Mustawa terus. Ya. Tujuannya apa? Satu tujuannya diberi perintah sholat. Awalan perintah sholat itu 50 waktu. Setelah mendapatkan 50 waktu, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, "Ya Muhammad, umatmu tidak akan kuat." Lalu Rasulullah usul ke atas untuk dikurangi. Setelah dikurangi 5 waktu, akhirnya jadi 45. Kata Nabi Musa pun dikasih kabar lagi, tidak akan mampu. Lalu Rasulullah bolak-balik sampai akhirnya menjadi 5 waktu yang sekarang kita laksanakan, yang menjadi kewajiban kita. Perlu diingat, kalau kita tidak bisa haji, umrah, masih disebut Islam. Orang tidak bisa puasa sebab sakit atau perjalanan jauh, tetap disebut Islam. Orang tidak bisa bayar zakat karena ketidakmampuan, bahkan hanya bisa menerima zakat, masih disebut Islam. Tetapi kalau seseorang meninggalkan sholat 5 waktu, maka dipertanyakan Islamnya. Karena perbedaan orang Islam dan tidak Islam itu bagaimana kita menjalankan sholatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijelaskan bahwa sholat itu adalah barometer ukuran keimanan pada Allah Subhanahu wa taala tak kala kita melaksanakan sholat. Karena sholat dikatakan mi'rajul mu'minin, diangkatnya orang mukmin tak kala melaksanakan ibadah sholat. Banyak sekali keterangan-keterangan perintah sholat di dalam Al-Quran. Sebagai nama dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah, dijelaskan wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in.
dan laksanakan sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Ayat pada sini mengandung pelajaran kepada kita bahwa sebaik-baiknya kita ini melaksanakan sholat, ya. Dan hamba Allah yang paling dekat dengan Allahnya itu tak kalah sujud, dan sujud adanya di dalam sholat. Sholat yang diwajibkan untuk kita, hukumnya fardu ain, adalah sholat 5 waktu. Dan sholat 5 waktu ini tidak bisa diwakilkan kepada siapapun, karena itu fardu ain. Sholat, puasa, fardu ain, hukumnya wajib kita laksanakan. Kalau kita tidak bisa berdiri dalam sholat, maka duduk saja. Kalau tidak bisa duduk, maka berbaring. Kalau tidak bisa berbalik dan duduk, maka sholatkan. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar kasih rukhsah keringanan kepada kita. Oleh sebab itu, kalau anda kata tidak dalam perjalanan, ada jamaah ta'khir, ada jamaah ta'adid, tapi tetap kita melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu diketahui bahwa tak kala kita memohon pertolongan kepada Allah dengan melaksanakan 2 perkara, sabar dan sholat. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi cara minta pertolongan kita kepada Allah 2 cara, sabar dan sholat. Jadi harus ada sholat. Dan pelaksanaan sabar sholat itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Pertanyaan, ke siapa orang yang khusyuk? Alladziina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Rabb-nya, dengan Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Artinya tak kala kita sholat harus meyakini bahwa sholat kita sedang menghadap Allah Rabbul Alamin, bahwa kita sujudnya sujud kepada Allah, rukuknya rukuk kepada Allah. Jadi bagaimana cara ilmu supaya kita bisa khusyuk? Harus ada keyakinan dalam jiwa kita, dalam pemikiran kita bahwa kita lagi sujud kepada Allah, rukuk kepada Allah. Oleh sebab itu, tak kala kita mau sholat harus pusatkan pikiran, konsentrasi hanya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kalau kita benar melaksanakan sholat, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mustajabah doa itu terjadi di setiap sholat 5 waktu. Jadi kalau kita bisa melaksanakan sholat tepat waktu, insya Allah apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi keinginan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ada pikiran begini, kita kadang-kadang sholat, tetapi pemikiran kita di mana-mana. Begitu, Allahu Akbar, pikiran kemana-mana. Itu lebih baik daripada kemana-mana tapi tidak sholat. Benar nggak? Kita kemana-mana tidak sholat, itu lebih parah itu. Iya, lebih baik kita sholat walaupun pikiran kita kemana-mana daripada kita kemana-mana tapi tidak sholat. Iya nggak? Karena yang akan dihisab awalan yaitu ibadah sholat kita. Makanya mudah-mudahan di bulan Rajab ini kita diberikan berkah. Seperti halnya kisah enggak di bulan berkah. Bulan Rajab kemarin itu diberikan berkah. Makanya bulan kemarin Rajab kita berdoanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa sa'amaka wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Itu bulan Rajab. Sekarang bulan Sya'ban. Mohon kepada Allah diberikan keberkahan dan disampaikan sebulan suci Ramadan. Di bulan Rajab ini mensucikan jasad. Di bulan Sya'ban membersihkan hati. Di bulan suci Ramadan membersihkan ruh. Sehingga kita lahir nanti selesai bulan puasa kita lahir laksana bayi dengan baru keluar dari ibunya, suci bersih dari dosa, kembali ke fitrah. Jadi niatkan bahwa puasa kita puasa karena Allah, ibadah kita ibadah karena Allah. Nah bulan suci Ramadan sebentar lagi ini Rajab, ruah ini udah ruah itu Sya'ban.
atau orang Cirebon bilang Nirwa. Dalam keterangan namanya Sa'ban. Di bulan Sa'ban ini turun perintah apa? Membaca sholawat atas Nabi sesuai di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa niyatiha wa afiyati abadani wa sifaiha wa nuril absari wa niyatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa niyatiha wa afiyatin abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa diyatiha wa afiyatin abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Di bulan Sa'ban ini perbanyaklah membaca salawat. Salawat apa saja? Apa saja? Salawat Ibrahimiyah boleh, salawat Jibril boleh. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wa rahmat wa taqdilana biha jami'il hajat wa nutahhirna biha min syai'at wa tarfa'una biha innaka 'ala darajat wa tuballighuna salawatan tabi'at wa hayat ba'dal balad. Sallallahu alaihi wasallam wa haqqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya baca salawat. Ya. Barang siapa baca salawat 10, maka Allah akan barang siapa membaca salawat 1, maka Allah akan berikan kepada kita 10 hasanah kebaikan. Barang siapa yang baca 10 kebaikan, maka Allah akan berikan kepada kita 100 kebaikan. Dan barang siapa kita melaksanakan 100 kebaikan, maka Allah akan berikan kepada kita 1000 kebaikan. Mudah-mudahan kita ikhlas dan menjadikan satu amalan salawat adalah jalan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bersyukurlah kita diberikan usia, waktu dan kesempatan sehingga kita bisa melalui bulan Sa'ban di bulan Rajab ini, dan sekarang sampai ke bulan Sa'ban. Kita berharap bisa disampaikan ke bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah, maghfirah dan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi mudah-mudahan Allah meningkatkan derajat kita dengan senantiasa kita menepati sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Adanya kembali bentuk ketakwaan kita dalam ajaran yang nyata, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau kita lihat khatib setiap sholat Jumat, ya rafatul hadid, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau dengan sebenar-benarnya dan jangan engkau mati kecuali dalam keadaan Islam.
Ayat ini mengandung aturan atau arahan kepada kita supaya kita selalu bertakwa dan bukti ketakwaan kita dengan melaksanakan sholat lima waktu. Karena yang akan dihisab bukan identitas, bukan KTP, tetapi diri kita. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Amin. Mendapat sahabat Rasulullah dan memperkuat iman kita, takwa kita wabil khusus yang akan kita hadapi di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua siap menerima melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekali lagi di bulan Sabat ini perbanyak baca sholawat, perbanyak sholat malam, dan insyaallah kita di bulan Sabat ini ada satu malam namanya nisfu Sa'ban. Nisfu itu artinya pertengahan, Sa'ban di bulan Sa'ban. Perlu diingat ibu-ibu yang kebetulan punya buka puasa disuruh nasi dulu puasa jangan sampai lewat Sa'ban. Jadi sekarang masih ada waktu deh untuk membayar hutang atau fardhu puasa yang pernah kita lewati. Dan mudah-mudahan kepada bapak-bapak diniatkan untuk latihan sholat malam untuk menghadapi nanti sholat malam waktu tarawih di hari-hari bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua bisa memperbanyak sunnah. Artinya sholat raqib, sholat duha, sholat tahajud dan lain sebagainya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang-orang yang akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan cinta terus setiap melaksanakan perintahnya dengan sebaik mungkin. Oleh sebab itu hadirin ya Allah, marilah kita di tanggal 2 Sa'ban, dua ruah ini menjadi start kita sebagai umat Islami bagaimana kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan jiwa raga kita untuk mendekatkan aqraban ila Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbanyak istighfar, berbanyak sholawat, karena dengan istighfar Allah ridha kepada kita. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah Rabbal barakat. Astaghfirullah Ilal qataraya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafi'ni amalan maqbula wa wahabli rizqan halalan wa tub alaina tawbatan nasuhan wa tub alaina tawbatan nasuhan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Al-Fatiha. اللهم صل على سيدنا محمد الشهد الباطل العبد سيدنا وبلغنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. عودة الشاكرين بمدهامي فانتجي بنا عما إليه بمزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للزلال وعبد السلطان. Ya Allah, ya Rabbana, kami semua berkuasa dengan Anda mengharap di dalam sebatas. Alhamdulillah dosa dan kesalahan kami berilah kepada kami yang jauh dan sempurna. Kami yakin kami jauh dari rasa hormat, tapi kami yakin Kau akan bertaubat. Terimalah amal ibadah kami,
pagbulan dosa kami bibis makan selalu dan berkaitan dengan sebaik mati nol dan kami tindakan seperti kami dinimda. Ya Allah, yang mana kita dah hidup kami dengan Kristus Fatimah, mi Kristus Fatimah, mi Kristus Fatimah. Ya Allah kami semua yang berkumpul umat Islam ini, umat Rasulullah yang mendapatkan syafaat di dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Rabb, azimullah kami selamatkan kami di dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Rabb, kabulkan nasihat dan bahwa kami. Ya Allah, ya Rabb, kami berdosa kepada orang tua kami. Di mana ibadah dan kebaikan dan saja kita mereka. Anda kata dia antara mereka ada yang sakit pun kemudian kesembuhan. Ada kata dia antara mereka sudah menendabui ambil berapa Allah dalam hajatnya. Kalau dalam bacanya kemudian dosa dan kesalahan. Di mana ketelan ibadah dan kebaikan. Sebutkanlah baca berarti ini Allah cintai kasih dia Allah. Ya Allah ni orang kau sebenarnya berkata apabila dosa ini berdoa sampai kami. Dan jika ibu dewan faat bagi kehidupan kami. Ya Allah, ya Rabb, kami mohon padamu ya Allah dari kawan negara yang kami cintai ini, melalui taibat murabi huzur. Hifizlah kami selalu ya Allah, mendatangkan menislah kami ya Allah. Ialah kekuatan kepada kami dalam menyerahkan semua pihak ini yang sebaik mungkin. Ya Allah, ya Rabb, keluarga kami keluarga yang sakit, Allah pada warak mengira putri yang soleh dan soleha yang dapat kami di dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Rabb, kabulkanlah semua hajat dan kebutuhan kami. Barakallahu li wa lakum min ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatan ta'bidahu wal ghafur rahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Rabbi qul tabbil adim la yaghfiru tabal azim ila azim ya azim ya azim. Al-Fatihah. Ar-Rahman. Sebenarnya ada milik Allah, kurang kita sembah mengumpulkan hikmah. Terima kasih atas segala pengabdian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.